Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kali ini kita belajar dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ini adalah bacaan yang menarik untuk kita simak bersama, sebab disinilah kita akan mendalami bagaimana seorang yang bernama Abraham diuji imannya oleh Tuhan. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa, saat ini kami mau mendalami kebenaran firman-Mu. Kami meyakini Engkau ada di sini melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Engkaulah yang menuntun kami semua sehingga kami beroleh pengertian yang benar dari dalamnya. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memukulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampai mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengangkatnya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, ya Tuhan. Lalu firman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara sekalian, sampai di sini batas pembacaan Alkitab, dan khotbah kali ini temanya adalah Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan dalam bahasa Israel, Yahweh Yireh atau Yehova Yireh. Tuhan menyediakan. Kalau kata Yahweh Yireh diterjemahkan secara harfiah, artinya adalah Tuhan melihat. Itu berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kemudian Tuhan memperhatikan. Jadi dia mengenal betul siapa kita, apa yang sedang kita kerjakan dia tahu. Kemudian Tuhan menjamin. Itulah terjemahan harfiah dari kata Yehova Yireh atau Yahweh Yireh yang kemudian dalam teks Alkitab yang kita baca saat ini diterjemahkan Tuhan menyediakan. Nah, Abraham menamakan sebuah tempat Yahweh Yireh. Tuhan menyediakan. Itu di sebuah gunung yang bernama Gunung Moria, letaknya dekat dengan kota Yerusalem. Nah, bagaimanakah proses sampai Abraham memberi nama tempat itu Yahweh Yireh? Mari kita ikuti bacaan kita saat ini dan mari kita dalami bersama.
Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ini ayat 1 Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ya, Allah mencoba Abraham. Ada banyak orang mengatakan begini, mana mungkin Allah mencoba? Ya, bukankah yang mencoba itu adalah iblis? Kenapa di sini disebutkan Allah mencoba? Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Yakobus 1 ayat 13, mari kita baca bersama bagian Alkitab ini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Perhatikan saudara sekalian, disebutkan di sini, ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, sekarang mari kita lihat teks bacaan kita, disebutkan di sini, Allah mencoba Abraham. Sementara di dalam kitab Yakobus disebutkan, Allah tidak mencobai siapapun. Nah, bagaimana kita memahami tentang hal ini? Saudara, jawaban yang pertama adalah, kalau dalam bahasa kita, kata mencoba itu dibedakan dari kata menguji. Ya, mencoba dan menguji itu dua kata yang berbeda. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, kata mencoba dan menguji itu tidak dibedakan. Itu ada dalam satu kata. Dalam bahasa Ibraninya adalah nisa, berakar dari kata nasa. Nah, di dalam Alkitab yang kita baca saat ini, disebutkan Allah mencoba Abraham. Kalau kita melihat kamus bahasa kita, kata mencoba itu mengandung pengertian yang pertama, berbuat sesuatu untuk mengetahui keadaannya dan sebagainya. Misalnya, dia mau mencoba sepeda yang baru. Jadi di sini dia berbuat sesuatu untuk mengetahui keadaan sepedanya. Apakah memang masih baik atau tidak. Kata mencoba yang kedua pengertiannya adalah mengenakan sesuatu untuk mengetahui pas tidaknya. Misalnya kita mau mengenakan baju, apakah baju itu pas atau tidak pada kita harus mencobanya. Yang ketiga, berusaha melakukan sesuatu. Contohnya, jika kita mau mendaki gunung, lalu gunung itu terjal, kita berusaha untuk mendaki gunung itu, walaupun gunung itu terjal, pendakiannya. Nah, berusaha melakukan sesuatu itu namanya mencoba. Sedangkan kata menguji dalam kamus bahasa kita memeriksa untuk mengetahui mutu sesuatu dan sebagainya. Misalnya kita ingin mengetahui mutu iman seseorang, maka ada ujian yang diberikan. Atau kita ingin mengetahui mutu ilmu yang dimiliki oleh seorang anak, maka anak itu harus diuji. Nah, itu kata menguji. Jadi jelas bagi kita, dalam bahasa Indonesia, menguji itu berhubungan dengan kualitas. Ya, berhubungan dengan kualitas apakah tulen atau palsu, murni atau tidak, dan sebagainya. Itu menguji. Sedangkan mencobai itu berhubungan dengan tindakan sebaliknya. Mengubah agar kualitas semula berubah. Misalnya orang itu setia, kemudian dia dicobai agar dia menjadi tidak setia. Nah, saudara sekalian, itu pemahaman dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, memahami seperti itu. Kata menguji dan mencobai itu dibedakan. Tetapi tidak demikian di dalam bahasa Ibrani. Ternyata dalam bahasa Ibrani, kata mencoba, yaitu nisa dari kata nasa, itu digunakan dan tergantung penulis menggunakan kata itu dalam konteks apa? Apakah menguji ataukah mencoba? Nah, kalau kita melihat bacaan kita saat ini, Allah mencoba Abraham, itu diterjemahkan dari kata nisa dalam bahasa Ibrani, ya, berakar dari kata nasa, artinya test atau menguji. Jadi di sini Allah menguji Abraham. Nah, bagaimanakah ujian dari Allah itu? Mari kita lihat ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini ujian iman dari Allah, yang mana Tuhan Allah meminta anak yang sangat dikasihi oleh Abraham, yaitu Ishak, anak yang dinantikan selama puluhan tahun, dan dilahirkan ketika Abraham sudah berusia 100 tahun. Anak ini diminta oleh Allah.
sesuatu yang dikasihi, yang sangat berharga, yang dinantikan sekian lama, tapi kali ini diminta oleh Allah. Ishak diminta oleh Allah. Diminta untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang dikatakan Tuhan Allah kepada Abraham. Itulah Gunung Moria. Saudara, saya mengajak kita merenungkan tentang hal ini. Kalau kita punya anak tunggal, anak yang dikasihi, yang kita peroleh, yang kita dapatkan ketika kita sudah berusia lanjut, lalu Tuhan meminta itu dari kita, apakah kita memberikannya? Ya, sesuatu yang sangat berharga dan diminta oleh Tuhan, apakah kita akan memberikannya? Di sini sesungguhnya kita mendapatkan sebuah pemahaman apa yang disebut persembahan. Sesuatu yang sangat berharga, ketika itu diminta oleh Tuhan, itulah persembahan kita. Kalau kita sedang membangun gereja, lalu Tuhan meminta tenaga kita, itu adalah persembahan kita. Kalau kita sedang membangun persekutuan, lalu kita memberikan sesuatu dalam bentuk uang, sesuatu yang berharga bagi kita, tapi itu kita berikan kepada Tuhan, itulah persembahan. Nah, di sini sesuatu yang berharga itu yang diminta oleh Tuhan. Ishak, anak dari Abraham, anak satu-satunya, anak yang sangat disayangi, anak yang dinanti sekian tahun. Lahir ketika Abraham berusia 100 tahun dan istrinya Sarah berusia 90 tahun. Anak itu yang diminta oleh Tuhan. Kalau kita menggunakan logika akal budi kita, bisa saja Abraham keberatan. Dia bisa saja memprotes, Tuhan, saya telah menunggu anak ini sekian tahun, puluhan tahun. Mengapa engkau memintanya? Abraham bisa saja berbantah dengan Tuhan. Engkau yang mengaruniakan anak ini, mengapa engkau mengambilnya kembali? Dan bukankah kata-kata yang seperti ini sering muncul ketika orang yang sangat kita kasihi meninggal dunia? Kita sering mengucapkan kalimat yang seperti itu. Tuhan, mengapa? Mengapa orang yang sangat saya kasihi engkau ambil kembali? Mengapa dia meninggal dunia? Nah, Abraham seharusnya punya logika yang seperti ini, ya. Tetapi mari kita lihat ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dari ayat 3 ini, Abraham tidak memprotes. Abraham tidak berbantah dengan Allah. Yang dilakukan oleh Abraham adalah mentaati Allah. Dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Dia persiapkan 2 orang bujang. Dia persiapkan Ishak. Dia persiapkan kayu untuk korban bakaran. Dan dia pergi melangkah ke tempat yang Allah katakan kepadanya. Bagi kita ini adalah tindakan yang gila, saudara sekalian. Ya, membawa anak untuk dikorbankan. Ya, dan proses pengorbanannya kita tahu di zaman itu, kalau seseorang dikorbankan kepada dewa di zaman itu, maka yang dipersembahkan itu disembelih, ya, dipotong-potong di atas mezbah itu. Dan Abraham tahu itu. Jadi kalau dia membawa Ishak sebagai korban bakaran, itu berarti Abraham harus menyembelih, memotong-motong Ishak di atas mezbah itu. Itu praktek yang lazim dalam kehidupan orang Kanaan, orang Amori di zaman itu, ketika mereka mempersembahkan korban bakaran kepada dewa mereka. Nah, di sini Abraham diminta oleh Allah untuk melakukan itu. Mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran seperti yang lazim dilakukan oleh bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Nah, Abraham pergi. Inilah ketaatan Abraham. Tindakan Abraham melampaui akal budi kita. Pada umumnya orang datang melakukan sesuatu. Kalau sesuatu itu masuk akal, kalau yang dikerjakannya itu sesuai dengan yang dia pikirkan. Tetapi yang dilakukan oleh Abraham ini tidak sejalan dengan pikirannya. Tetapi Abraham memilih lebih taat kepada Allah daripada mengikuti pikirannya. Nah,
Ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Salah satu penghambat untuk kita beriman kepada Allah adalah akal budi kita. Setiap kali Allah meminta sesuatu yang melampaui akal budi kita, dan akal budi kita tidak dapat memahaminya. Abraham taat saja kepada Allah. Dia mengikuti perintah Allah. Kemudian dalam ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham mengatakan di sini bahwa dia akan sembahyang, ya. Sembahyang. Kata sembahyang itu sesungguhnya adalah sebuah kata yang diturunkan dari bahasa Sanskerta, sembahyang, menyembah dewa, menyembah yang maha kuasa. Itu sembahyang. Jadi kalau Abraham mengatakan dia akan pergi untuk sembahyang, itu berarti dia dan anaknya Ishak mau menyembah Allah. Nah, Abraham mengambil kayu bakar, kemudian memikulkannya ke atas bahu Ishak. Kemudian di tangan Abraham ada api dan pisau. Perhatikan ayat 6. Jadi memang betul-betul ritual korban bakaran seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini bangsa Kanaan, dalam hal ini bangsa Amori. Abraham sudah siap untuk menyembelih Ishak di atas mezbah. Nah, hal yang memilukan hati adalah Ishak yang dibawanya itu bertanya, Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Pertanyaan ini memilukan. Jika Anda adalah orang tua yang tahu bahwa yang dipersembahkan adalah anakmu, yang menjadi korban bakaran adalah anakmu, kemudian anakmu itu bertanya, Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Bagaimanakah perasaanmu? Saya membayangkan kita, bisa saja Abraham membatalkan perjalanan ini dan dia menyelamatkan Ishak. Dia kembali bersama dengan Ishak. Dia tidak mengikuti apa yang Allah katakan. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Abraham di sini dalam ayat yang ke-8, dan ini adalah ungkapan iman dari Abraham. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham menyatakan keyakinan imannya bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Itu yang disampaikan oleh Abraham kepada Ishak. Dan apa yang dikatakan oleh Abraham ini sesungguhnya melampaui akal budi manusia. Allah yang akan menyediakan anak domba. Nah, akhirnya sampailah mereka ke atas gunung Moria itu. Dan Abraham mendirikan mezbah, disusunnya kayu, diikatnya Ishak. Perhatikan, Ishak diikat di sini dalam ayat 9. Perhatikan, ayat 9 disebut di sini, diikatnya Ishak, anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Jadi benar-benar Abraham sudah siap untuk mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban bakaran. Ini adalah sebuah adegan yang sangat memilukan, saudara sekalian. Jika kita nonton sebuah film dan ada adegan yang seperti ini adalah adegan yang bisa membuat orang meneteskan air mata. Mengapa? Karena anak yang sangat dikasihi, anak tunggal, itu dikorbankan. Padahal sekian tahun Abraham mengharapkan hadirnya seorang anak sebagai pewaris harta kekayaannya. Tetapi sang pewaris itu kini diminta oleh Allah. Diminta oleh Allah untuk dipersembahkan kepadanya. Abraham, kalau menggunakan logika akal budi manusia, dia bisa saja menolak. Bukankah anak ini yang akan menjadi pewaris harta kekayaannya? Mengapa anak ini diminta kembali oleh Tuhan? Tetapi Abraham tidak melakukan itu. Yang Abraham lakukan adalah taat sepenuh hati kepada Tuhan. Disinilah kita melihat mengapa Abraham itu disebut bapa orang beriman. Dalam hubungannya dengan Tuhan, dia pernah melakukan kesalahan. Dia pernah tidak setia kepada Sarah ketika berada di Mesir, menyerahkan Sarah menjadi istri dari Firaun.
penguasa Mesir kala itu. Abraham melakukan kesalahan. Abraham juga pernah tidak begitu yakin dengan janji Tuhan, sehingga dia mengikuti nasihat Sarah menikahi Hagar demi untuk mendapatkan keturunan. Itulah Abraham, manusia yang lemah, manusia yang terbatas sama dengan kita. Tetapi Tuhan tetap menuntun dia, Tuhan tetap menggembalakan dia. Dan pada akhirnya Tuhan menepati janjinya, dia mengaruniakan Ishak. Ishak lahir di dalam rumpun keluarga Abraham. Lahir di usia yang sudah lahir ketika Abraham sudah berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Ishak lahir. Tetapi di sini, anak yang dinantikan sekian tahun itu diminta oleh Tuhan menjadi korban bakaran dan menariknya Abraham mentaati Tuhan. Ketika dia sudah siap menyembelih, malaikat Tuhan berbicara dari langit. Abraham, Abraham. Abraham menyahut, ya Tuhan. Malaikat menyampaikan firman Tuhan. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Disinilah Tuhan menyampaikan bahwa Abraham telah lulus ujian. Mengapa? Karena Tuhan sudah mengetahui bahwa ternyata Abraham adalah Allah. Abraham adalah orang yang tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya yang sangat dia kasihi, anak tunggalnya itu, kepada Allah. Inilah sesungguhnya hal yang sungguh luar biasa yang dimiliki oleh Abraham. Dia memilih takut akan Allah daripada dia mengikuti akal budinya. Dia memilih mengorbankan yang sangat dia kasihi daripada berlaku serakah, mempertahankan yang dia miliki. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Acap kali kita serakah, pelit, tidak mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tidak mau memberikan sesuatu yang dapat menopang pekerjaan Tuhan. Kita menahan semuanya itu. Abraham mengambil sikap yang tidak seperti itu. Dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang dia kasihi, yang dia sayangi, yang telah dia tunggu sekian tahun menjadi pewaris harta kekayaannya. Anak tunggalnya Ishak, dia korbankan kepada Tuhan. Dan ketika dia mau membunuh Ishak sebagai korban bakaran, di saat itulah Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu. Sebab sekarang ku ketahui ternyata engkau adalah orang yang takut akan Allah. Engkau adalah orang yang tidak segan-segan mempersembahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara sekalian, lalu Abraham menoleh, melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Anak domba ini dipersembahkan sebagai pengganti anaknya. Jadi di sini kita melihat ternyata Tuhan tidak menghendaki terjadinya kekerasan bagi anaknya Ishak. Tapi ada anak domba sebagai pengganti anaknya Ishak dipersembahkan kepada Tuhan. Atas peristiwa yang luar biasa ini, Abraham kemudian menamakan tempat itu Tuhan menyediakan. Yahweh Yireh, Tuhan menyediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa pesan dan makna yang dapat kita petik dari dalamnya? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, di dalam menjalani kehidupan ternyata ada saat Tuhan menguji iman kita. Ya, Tuhan menguji iman kita. Sejauh mana kita menjalani kehidupan yang takut akan Allah. Sejauh mana kita mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Itu diuji oleh Tuhan. Diuji oleh Tuhan. Acap kali kita gagal karena apa? Kita mempertahankan apa yang sangat berharga dalam hidup kita. Kita menahan apa yang sangat kita sayangi dalam kehidupan kita. Dan kita tidak berani mempersembahkan itu kepada Tuhan. Padahal Tuhan sedang menguji kita. Sejauh mana kita takut akan Allah, sejauh mana kita bergantung pada Tuhan. Jadi, dalam menjalani kehidupan, camkanlah ini. Ada saat kita sedang diuji oleh Tuhan. Ada saat
Ujian itu diberikan oleh Tuhan dalam bentuk pergumulan kehidupan. Seperti Abraham, Tuhan meminta yang berharga dalam kehidupan kita. Abraham, anak yang sangat dia kasihi, itu diminta oleh Tuhan sebagai korban bakaran. Dan bukan tidak mungkin Tuhan meminta dari kita sesuatu yang sangat berharga. Dia menguji kita, apakah kita benar-benar taat kepadanya atau tidak. Jadi dalam hidup ini ada yang disebut ujian dan kita harus bersiap menghadapinya. Acap kali dalam melihat pergumulan kehidupan, dalam melihat tantangan, kita melihat itu sebagai masalah. Tapi bagi orang yang beriman, lihatlah pergumulan itu, tantangan itu sebagai ujian iman, bukan sebagai masalah. Yang kedua, ujian yang Tuhan berikan itu kadangkala seperti yang dialami oleh Abraham. Tuhan meminta yang berharga dari kita untuk dipersembahkan baginya. Ya, yang berharga dari kita. Entah itu kekuatan, entah itu uang, entah itu pikiran yang berharga dari kita, waktu kita, itu diminta oleh Tuhan. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita taat kepada Allah? Yesus Kristus telah memberikan teladan kepada kita. Dia mengorbankan segalanya demi keselamatan kita. Ketika dia berada di atas kayu salib, dia hendak dibunuh oleh orang-orang yang membencinya. Yesus Kristus memberikan teladan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini yang Yesus tunjukkan kepada kita adalah ketaatannya kepada Bapa. Bapa itu pengasih. Karena itu di atas bukit Golgota, di saat dia tergantung di kayu salib, dia menunjukkan teladan kepada kita bahwa dia sampai akhir hidupnya taat kepada Bapa. Yang ketiga, masa depan itu ada di tangan Tuhan. Yahweh Yireh, Tuhan menyediakan. Dia menyediakan yang terbaik bagimu. Dan yang terbaik itu, yang dia sediakan itu melampaui akal budimu. Perhatikanlah jalan hidup Abraham. Dia mau mengorbankan yang terbaik di dalam hidupnya. Tetapi yang Tuhan berikan kepadanya lebih dari itu. Ketika dia memilih mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, Tuhan pada akhirnya memberkati dia. Dan melalui Abraham, semua bangsa di muka bumi mendapatkan berkat. Itulah Yahweh Yireh, Tuhan menyediakan. Melalui Abraham, pada akhirnya bangsa-bangsa di dunia mendapatkan berkat. Tuhan menyediakan, itu adalah masa depan bagi kita semua. Jika Tuhan itu menyediakan, percayalah itu. Tuhan menyediakan masa depan bagi saya, Tuhan menyediakan masa depan bagimu, percayalah itu. Itulah Yahweh Yireh, Tuhan menyediakan. Demikianlah ulasan kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.